Terangilah hati kami Tuhan oleh firman-Mu yang kudus, agar hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau dan hidup kami memancarkan terang-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang bersama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan pada sore hari ini, dan juga semua jemaat yang dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming pada sore hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Septuagesima pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Septuagesima di sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan sekeliling kita, secara khusus memperhatikan anak-anak, banyak hal-hal kita katakanlah yang unik atau yang lucu kita lihat dari anak-anak. Ada dua anak yang berkelahi. Namanya anak-anak sebentar berkelahi, sebentar damai. Kemudian mereka berantem, mereka ribut. Nah, satu anak ia tidak mampu melawan anak yang lain. Maka ia bilang seperti ini, awas kau ya, kuadukan kau sama bapakku, biar nanti ditendangnya kakimu itu. Kalau kakimu nanti ditendang, kau nggak bisa lagi jalan, katanya. Padahal bapak si anak ini sudah stroke, sudah duduk di kursi roda, jalan saja nggak bisa lagi, jangankan menendang kaki orang lain. Kita katakan tadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak orang juga seperti anak-anak ini. Kenapa? Dia akan mengandalkan orang-orang yang pertama ia kenal. Sesudah ia kenal, ia tahu kemampuannya. Sesudah ia tahu kemampuannya, dia tahu bahwa dia memang adalah hebat. Bagi seorang anak, kita yakin yang paling hebat adalah bapaknya. Dia sangat yakin kepada
kekuatan bapaknya, kepada kehebatan bapaknya, tanpa ia menyadari walaupun mungkin bapaknya itu sudah tidak bisa seperti apa yang diharapkannya. Maka wajar kalau ada orang-orang yang mengandalkan diri kepada yang dikenalnya dan juga kepada yang bisa dan mampu dalam sesuai dengan pemikirannya, itu adalah hal yang lumrah. Apalagi kalau sudah pernah dirasakan apa yang terbaik yang diberikan kepadanya. Maka ido benaridok nang dihata-bata bah sai kalau kita melihat yang baik dan kita harapkan dari orang lain, kita bahkan sering bolak-balik juga untuk minta pertolongan kepadanya. Maka naidok ide-ide nabutong ninna alai jora-jorado namale dalam bahasa Batak. Akan tetapi adalah hal yang sangat aneh kalau sebenarnya sudah pernah dirasakan, sudah pernah dilakukan hal-hal baik dalam kehidupannya, tapi masih meragukan daripada pertolongannya. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka sudah tahu, sudah mengenal bagaimana Tuhan itu menyertai mereka, bagaimana Tuhan itu membebaskan mereka, bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka. Akan tetapi saat keadaan genting, saat bangsa-bangsa musuh mereka mau menyerang mereka, mereka justru lebih percaya kepada kekuatan bangsa-bangsa lain dan bangsa-bangsa yang besar. Walaupun Nabi Yeremia sudah katakan, jangan takut, andalkanlah Tuhan. Bukankah kalian sudah melihat apa yang telah Tuhan perbuat selama ini? Kalau sudah pernah, kenapa ragu? Kalau sudah pernah, kenapa kita meragukan apa yang diperbuat oleh Tuhan? Jangan meminta pertolongan dari bangsa yang lain. Tapi bangsa Yehuda melalui pemimpin-pemimpinnya yang sudah krisis moral yang sangat jatuh, bahkan juga yang sudah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, tetap ngotot untuk meminta dan mengandalkan bantuan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kelanjutannya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menghukum daripada orang-orang Yehuda. Dan bagaimana Tuhan memperlihatkan dan mengatakan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, yang mengetahui segala hal dalam kehidupan setiap umatnya, dalam kehidupan setiap manusia tersebut, bahkan yang sangat tahu apa yang diperbuatnya, juga akan menerima setimpal dengan hasil perbuatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini diberitakan kepada kita bagaimana dua sifat daripada manusia dengan segala konsekuensinya. Yang pertama tadi dikatakan ada orang yang mengandalkan manusia. Maka dikatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Lalu apa konsekuensinya? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenghuni. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan di sini tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau dikatakan Bapak Ibu dan Saudara terkasih mengandalkan manusia, bukan berarti kita tidak hidup bersosialisasi dengan orang lain. Itu sama saja dengan bohong. Bahkan kita juga yang hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan menyuruh kita untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Akan tetapi kita melihat juga
betapa banyaknya manusia juga yang mengandalkan, bukan hanya mengandalkan orang-orang di sekitarnya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kebolehannya, mengandalkan keadaannya, mengandalkan kekuatannya, bahkan mengandalkan dirinya sendiri. Ada orang yang merasa bahwa kalau bukan pemikirannya itu nggak benar, kalau bukan pendapatnya daktikosi, daktohoi, itu semua salah. Kalau bukan yang daripada atau hasil yang dari pemikirannya, itu juga tidak betul. Dan ada orang juga yang sama sekali selalu bergantung kepada orang lain. Apa-apa bergantung kepada orang lain. Udahlah, kita harapkan ke sana saja. Belum berusaha, sudah bergantung dan mengandalkan orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau dikatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia, adalah mereka, kalau dikatakan mengandalkan, lebih yakin, lebih percaya, dan dikatakan juga pada saat ini lebih merasa aman untuk menyerahkan perkaranya ataupun berharap kepada orang lain. Dikatakan ia tidak akan melihat keadaan yang baik, bahkan digambarkan keadaannya sama seperti kehidupan di tanah yang gersang, nggak ada kehidupan. Lama kelamaan akan menuju kebinasaan dan kematian. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru yang ada adalah kekecewaan. Boleh dok utakas di bahasa Batak tarhirim do ganuk akka namarhaposan tucol. Karena apa? Karena semua di dunia ini terbatas. Kekuatan manusia, kehebatan apapun sekarang di dunia ini kita lihat tidak ada yang tidak berlalu. Seseorang yang kita anggap sangat kuat, suatu saat dia juga akan berlalu. Apapun yang kita anggap sebagai sumber kehebatan, suatu saat akan habis dan akan berganti dengan hal yang lain. Dan kemudian yang kedua dikatakan, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia digambarkan dengan sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itu tadi akarnya, kemudian tidak mengalami datangnya panas terik, kemudian daunnya tetap hijau. Akar kuat, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai pasal yang ke-6, dikatakan berbahagialah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang membuat bahwa penuntun jalannya adalah Tuhan. Yang bertanya dalam kehidupannya kepada Tuhan. Yang merasa lebih aman, lebih yakin, lebih nyaman, dan lebih percaya kepada Tuhan daripada segala-galanya yang terdapat di dunia ini. Dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan dia akan diberkati. Diberkati seperti apa? Bukan hanya diberkati secara fisik, tapi dikatakan tadi, kalau penggambaran pohon yang ditanam di tepi air, akarnya kuat, daunnya tetap hijau, dan ia tetap berbuah, mau menunjukkan dan mau mengatakan, orang-orang yang menaruh Tuhan sebagai harapannya tidak akan pernah putus harapan dan akan selalu ada solusi walaupun di depannya adalah sudah jalan buntu.
orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan bahwa dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu melihat bahwa apapun yang terjadi pada saat ini bukan menjadi langkah yang terakhir dan bukan menjadi titik akhir daripada keadaannya, melainkan akan selalu ada harapan. Kalau dikatakan akarnya yang tetap kuat kokoh. Jadi tantangan apapun yang datang, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kendati dirasa ekonomi sulit, kendati dirasa juga hari-hari yang dilalui gelap, sakit penyakit melanda di sekitarnya, atau mungkin juga pekerjaan yang tidak kunjung membaik, atau mungkin juga banyak hal-hal yang dirasa menjadi goncangan dalam kehidupannya, tapi dikatakan akarnya tetap kokoh. Akar yang tetap kokoh menggambarkan bahwa tantangan yang datang tidak akan menjatuhkan ia. Dan kemudian daunnya akan tetap hijau sepanjang hari. Dan ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi kendati pun banyak tantangan atau kendati pun banyak hal yang memberatkan, tetapi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Tidak akan pernah berhenti menghasilkan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Dan itu sebabnya juga dari firman Tuhan hari ini, Tuhan juga katakan, siapa mereka yang mengandalkan manusia? Siapa mereka yang mengandalkan Tuhan? Dikatakan Tuhan melihat ke dalam hati kita masing-masing. Tuhan mengenal kita. Siapakah yang kita andalkan di hidup ini? Dan firman Tuhan pada saat ini dengan tema minggu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Memang kita rasa saat ini sudah semakin banyak manusia yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah lebih banyak yang mengandalkan kepada kepandaian dunia ini. Sudah lebih banyak bertanya kepada hal-hal di dunia ini. Dengan kemajuan-kemajuan di dunia ini. Dengan kehebatan-kehebatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sudah tidak lagi. Orang-orang lebih percaya kepada kepintarannya. Lebih percaya kepada kekuatannya. Lebih percaya kepada kemampuannya. Dan dirasa kalau kemampuannya tidak bisa lagi, habislah, hancurlah. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan, mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan akan membalas setimpal dengan hasil perbuatannya. Bangsa Yehuda yang mengandalkan para orang-orang hebat dan negara-negara besar pada saat itu, mereka akhirnya dibuang ke Babel. Dan yang terjadi adalah penyesalan. Namun mereka yang mengandalkan Tuhan di kehidupannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan untuk kita semua pada saat ini, satu hal yang kita tahu, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Dan bersama Tuhan kita mendapatkan banyak hal lebih daripada yang kita minta, dari yang kita doakan. Paulus katakan, bagi Dialah yang memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan yang kita doakan. Kita lihat dari epistel tadi, saat orang-orang bersama dengan Yesus, saat orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, apa yang mereka dapat? Mereka mendapat pengajaran. Mereka mendapat tentang bagaimana Yesus mengabarkan tentang firman Tuhan,
bahkan mereka mendapatkan kesembuhan. Yang mau kita katakan, di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan apa yang kita rindukan di dalam penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan kita akan melihat pada saatnya bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan menyatakan rencananya yang luar biasa dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mereka yang senantiasa berharap kepada Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, tapi akan mendapatkan yang terbaik karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.